Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk kegiatan hobi kita, yaitu menangani koloni yang milik kami yang melemah. Dan dari masukan-masukan teman-teman ini akhirnya kami realisasikan, diantaranya mengevaluasi vegetasi, masukannya kekurangan vegetasi, terus berikutnya lagi adanya predator dan lain sebagainya. Dan itu hampir semua itu betul dan membuat kegiatan ini sesuai apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. 3 hari setelah penyusunan akan kami buat video ini penampakannya. Untuk video pagi ini kita akan evaluasi satu persatu. Dulu posisinya persis seperti ini teman-teman. Jadi memang si Thoracea yang pertama kali ini dudukannya memang ada di pojokan sini, dan di sini itu mepet air. Nah, sepertinya ini juga memberi kontribusi kenyamanan dari si koloni-koloni yang ada di sini. Sebelum kita geser ke maju kira-kira 2 meteran, ternyata pengaruhnya luar biasa, karena saat kita pindah ke sini sepertinya uap ini langsung naik ke atas. Nah, saat naik ke atas kan di sini kena angin ya, dengan angin dari luar, dan juga matahari itu langsung mengenai di corong-corong, sehingga ini terjadi kekeringan seperti ini. Ini mulai ya, kita evaluasi satu-satu lagi ya teman-teman. Saat itu kan kondisinya udah mengering, ini juga mengering ya posisi-posisi ini. Nah, ini pindahnya baru kemarin, ini baru 1 hari kemarin ini, tapi ini masih kering kerontang nih. Tapi ini sudah lumayan, udah mulai di dibenahin, mulai basah ini yang dekat-dekat sini. Biroi ya, yang biroi ini panci buruknya pemindahan si koloni itu betul, jadi memang tidak sebaiknya dipindah. Cuma karena untuk si hobi saya yang kedua itu adalah si nila, karena menurut saya ini saling berhubungan, dan juga saya kira juga memberi manfaat jika pengelolaannya baik. Ini bisa menjadi sumber bisnis tersendiri, dan itu ada channelnya sendiri. Itu channelnya si bisnis Nila Bioblog. Kalau teman-teman mau nengok-nengok silahkan. Terus ya mungkin bisa menjadi model lah teman-teman ya, untuk teman-teman terutama yang di kota itu bisa menengok ke sana, silahkan dengan senang hati kalau ada teman-teman menengok bisnis Nila Bioblog. Jadi ini ada hubungannya dengan kolam-kolam ini, ada hubungannya dengan kelembapan si koloni ini. Makanya saat kita geser ke sini itu menjadi lebih panas, koloni akhirnya melemah ya, terus vegetasi juga penutupnya ini yang membuat sejuk juga sudah kita babat habis si AMP. Nah, itu tambah lagi parah, sehingga beberapa parameter yang harusnya menjaga suhu dan kelembapan itu gagal terpenuhi. Terus karena melemah, predator itu berbondong-bondong datang, berbagai macam jenis semut pun beberapa jenis, nanti kita bisa lihat sama-sama. Ternyata keburukan itu disebabkan dari ini teman-teman, dudukan ya, dudukan ini loh. Ini semula kan dudukannya ini semua beton semua. Ini sudah pilihan yang sangat bagus sekali. Cuma waktu itu saya berpikir natural, saya modalin ini ya, ini dengan si kayu-kayu pilihan yang ada di daerah sini. Ini kayu manggis nih teman-teman. Kalau tidak kayu manggis, itu kayu rambutan yang sangat usianya mungkin hampir ratusan tahun, itu kita kita gunakan sebagai dudukan seperti ini. Nah, untuk Thoracea ini ada 2 yang kami pertahankan untuk dudukannya. Ini ya, Thoracea yang Pekanbaru ini, kita lihat ya teman-teman. Ini kalau tidak salah nih manggis ya, kalau nggak rambutan. Seperti ini besarnya teman-teman, sangat besar dan keras sekali. Ini masih dipertahankan, hanya 2 yang dipertahankan, karena ini harus perawatan yang luar biasa, harus sering disiramin sama oli, kalau tidak semut naik ya. Ini teman-teman, jadi yang paling ideal teman-teman kalau punya dudukan seperti ini, syukur-syukur di bawahnya itu udah langsung di semen, jadi jangan ada lubang. Kalau ini ada lubang supaya ngangkatnya ringan. Ini penampakannya ya, jadi penampakan hari ketiga si koloni ini, karena kemarin pas pindah kan ditutup, akhirnya
dia corongnya sempat rusak. Oke, nih ya, ini masih terus berantem. Ini teman-teman mulai lihat ya penampakan untuk si hari ketiga, untuk si apa namanya Thoracea si yang sangat fenomenal ini ya, karena saya fenomenal ini karena tinggal resin teman-teman, tidak ada kayunya lagi, ini kayunya sudah tidak ada. Dan ini hampir ulang tahun yang ketiga nih teman-teman. Ini waktu itu 2021. Pas ingat betul, jadi saya saat membongkar ini, memasang si apa namanya si lock ini, itu ingat hari Jumat tanggal 12 2021, 12 Februari 2021, dan saat itu adalah hari libur si Imlek itu teman-teman. Jadi sempat saya tinggal Jumatan dulu. Nah, ini berarti ini udah hampir ulang tahun ketiga ya teman-teman. Mulai kami tidak fungsikan, tidak saya fungsikan lagi. Ini kotak koloni waktu belanja pertama kali. Nah, ini ya teman-teman, kita apa ya namanya, kita nih hobi ya. Kalau hobi itu susah ngukurnya ya teman-teman. Mungkin kalau kita bicarain secara bisnis mungkin udah nyerah. Terus kita lanjutkan lagi ini teman-teman. Sebenarnya saya selama ini tanda tanya kenapa si khusus saat tadinya saya curiga ini sudah ditempatin oleh Lepisep, karena kok nggak ada corong. Ternyata setelah kita pindahkan ke sini, ini sudah mulai bentuk nih corong ya bagian atasnya. Nah waktu ada di depan sini kok nggak pernah ada corong. Rupa-rupanya apa yang terjadi teman-teman. Jadi kalau hujan, itu hujan dari luar sana ngerojok ke sini, kenain ini, sehingga corong itu selalu hancur. Makanya nanti kita amati nih. Hari ketiga dia sudah membentuk ya, itu kelihatan ya. Nah, ini teman-teman nih ya, sudah membentuk sedikit seperti alis di depannya. Teman-teman sudah recovery ya, menyenangkan sekali. Corong barunya sudah mulai terbentuk dan mulai terbuka ya. Ini mulai terbuka teman-teman. Ini si jumbo ya teman-teman. Nah, ini si jumbo juga demikian. Ini perhatiin baik-baik. Kalau mungkin sebelumnya itu tidak sampai seperti ini, ya ini sudah mulai ditempel-tempelin resin ini ya. Saat itu kan kering seperti yang di bawah ini. Ini mulai dipasangin resin, menunjukkan dia ada si perbaikan. Yang tadinya sudah mulai memampat, tadinya kan segini nih teman-teman. Ya, ini corongnya waktu di sini sebelum dipindah ke sana, corongnya ini sebesar ini loh ya, yang ditutup ini juga masih biroi. Perhatiin baik-baik ya, ini sudah mulai diperlebar, dan ini juga dudukannya sudah kita kembalikan. Phytora sangat produktif ini, yang tadinya kalau panen kita pakai tangga tinggi, sekarang kita ubah, itu memudahkan untuk kita panen karena dia pendek dan menghindari dari predator cicak. Kita lihat nih penampakannya setelah 3 hari ini teman-teman ya, udah mulai basah. Ini juga ya, kalau kemarin ini diserang sama si semut tritip Jawanya atau semut pohon. Nah, ini pintunya itu mulai dibongkar. Kalau teman-teman perhatiin ya, mulai dibongkar itu. Nah, ini koloni yang sudah terlanjur habis dijadiin rumah semut teman-teman. Jadi awalnya ini yang menyerbu ini adalah semut ini, dan ini sangat perhatiin ya, sayang sekali, sangat produktif tuh, sampai telur-telurnya udah naik. Ya ini sudah habis karena koloninya udah habis semua, bersih. Ini juga teman-teman yang tadinya itu di sini jadi sarang tikus ya, sarang tikus, karena waktu itu posisinya waktu di sini hampir mentok juga di atas, meskipun di sini itu jadi transitnya si cicak. Predator itu naik turun lewat di sini, saat kita datangin langsung naik lagi. Nah ini kita ubah untuk si penyangganya yang tadinya itu tinggi seperti itu, kita turunkan. Jadi ini sekarang sudah sangat memperbaiki untuk si serangan dari predator. Ini penampakannya teman-teman, perhatiin baik-baik. Sekarang yang dulu basah resinnya tuh cuma sekitar ini sudah sampai di atas, ini sudah sampai di samping. Selanjutnya ini kemarin ini lubangnya tinggal satu jalan untuk si satu koloni, karena dia sudah parah sekali.
naruh di sini ini sudah apa namanya, sudah predator juga sudah sedemikian karena waktu itu menggunakan kayu. Jadi pakai kayu-kayu kedudukannya. Ini insya Allah ya. Jadi dudukannya ini kayu itu ya, dan itu sarang semut. Nah, ini yang terjadi, dia diserbu sama semut. Itu. Terus sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit recovery. Ini masih dengan kedudukan yang kurang baik, teman-teman. Jadi ini padahal ini sangat produktif. Nah, setelah kita pindah di sini, ini kelihatan ya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ya, udah corong barunya putih-putih. Ya, ini sudah mulai recovery. Ini betul-betul ini si koloni yang sangat unggulan ini, dan panen terus-menerus saat kita taruh di sini. Ternyata air hujan dari luar itu di luar antisipasi saya, karena saya berpikir sudah dipasang talang sepanjang ini, makanya dengan percaya diri semua koloni dipindah sepanjang itu. Ternyata tidak begitu. Ini menunjukkan bekas-bekas air hujan yang akhirnya dulu dia rebutan mana yang lebih dulu membuat resin apa air hujan, terus begitu dan seterusnya. Bahkan dulu udah sampai di sini-sini nih teman-teman, mereka aktivitasnya. Nah, ini sudah mulai ya, ini sudah mulai sangat luas area penyebaran resin yang baru ini selama 3 hari. Terus selanjutnya ini, wah ini sangat unggulan nih dari Sopeng teman-teman. Jadi ini yang kemarin diserbu habis-habisan sama si semut ini ya, semut pohon ini, sampai akhirnya untuk menghalau saya pasangin tisu itu ya, tisu basah yang wangi supaya si semut ini betul-betul pergi. Nah, tetapi ini nyatanya tidak begitu teman-teman. Lihat ya, semut gini nih, ini bukan tritip tapi semut tanah yang biasa hitam-hitam itu tidak nyerah teman-teman. Jadi dia meskipun dikasih minyak oli bekas tetap dia tidak bisa. Penampakan corongnya, kalau teman-teman perhatiin, corongnya tadinya udah menutup, ini sudah mulai dibuka, kelihatan ya bekasan. Selanjutnya ini teman-teman, yang tadinya sudah mingkup ya, kayak mulut menutup, ini sekarang sudah membuka. Ini kondisi paling pinggir di sini karena dia kayunya cukup bagus rapat, sehingga dia semut itu masih kalah. Tapi itu pun sebenarnya sudah hampir telat, karena di sini waktu itu sudah penuh dengan semut yang beranak pinak yang menduduki di atas sini, di atas apa namanya, topeng yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita akan ini ya teman-teman, persiapkan. Sepertinya ini si Santos ini kurang cocok untuk ditaruh di sini. Kita akan ganti di sini, tapi dibenahin dulu nanti dengan itu sudah ada ya, yang ada selang-selang kecil itu nanti akan kita pasang di sini, karena menggunakan kawat ini, kawat duri itu nggak tahan 2 tahun udah hancur teman-teman. Ini tuh udah hancur seperti ini untuk rambatan. Akhirnya nanti kita akan pakai kawat yang gede, yang besar, terus kita masukkan di dalam itu, di dalam selang waterpass ya. Untuk waterpass kita akan benerin lagi. Kita sepertinya akan ubah teman-teman, sedikit demi sedikit. Kita tidak kasih AMP lagi, tetapi kok saya masih penasaran dengan tongkeng kuning. Mereview pengganti AMP yang di belakang itu, kita akan gunakan tongkeng kuning. Yuk kita lihat tongkeng kuningnya. Sekarang kita lihat sebagai pengganti AMP yaitu tongkeng kuning teman-teman. Nah, ini juga untuk perkembangannya itu pesat sekali. Ini tuh bunganya banyak sekali. Sayang ini karena jauh dia tidak terjangkau oleh si ini teman-teman, tidak terjangkau oleh si tuh ininya, gerombolan bunganya luar biasa, terus itu, dan wangi lagi ya. Nah, itu terus sampai di atas sana, karena ini jauh dari si koloni, sehingga koloni nggak nyampe di sini teman-teman. Nah, ini minta pendapat teman-teman, apakah tongkeng ini memungkinkan bisa sebagai pengganti AMP. Ini untuk si uji cobanya, ini kita akan
AMP yang ada di sini akan kita ambil, kita pindahkan, karena masih banyak ya yang bisa kita tanemin, di antaranya di atas parkiran itu. Untuk tongkeng wangi atau tongkeng kuning itu sampai di atas itu bunga semua. Sepertinya ini bisa kita jadikan unggulan ya, sebagai si pengganti AMP, karena itu sampai di atas itu bunga terus. Dan ini kita akan jadikan si ini ya, objek untuk observasi kita. AMP-nya nanti ini kita ambil semua. Sebenarnya ini suatu tumbuhan dari tanaman yang pernah kita punya ya teman-teman. Jadi ini numbuh aja karena kita tidak anggap waktu itu, ternyata dia menunjukkan si penampakannya nih yang sampai di sini biroi itu teman-teman ya, dia ngambil. Cuma ini terlalu jauh nih karena ini paling pojok, paling jauh sendiri, kira-kira seperti itu. Dan kealingan dari pohon itu mungkin di atas sana banyak seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.